ayat kursi. Jadi amalannya kan anget. Ini nek awake dhewe arep mapan gunung. Jadi kan ya. Maksudnya intinya kan ketika kita bangun melek datangi senang boten sayang. Karena ada orang yang tidur itu kemudian bisa apa? Meninggal. Ya waktu orang-orang nek Pak Ustadz Saijan nih kan itu ada orang kok mati pas sholat, ada orang mau mati pas ngaji, ada orang mau mati pas mabuk, ada orang mau mati pas di dalam ini perjalanan, jadi ini bertiga ya berapa? Jadi malam bertiga ya namanya kematian itu memang kita pasrah kalau Gusti Allah. Jadi kematian itu bisa kapan pun datang, ya. Terus nomor ini masih terkait dengan tidur, guys. Mau tidur. Terus setelah tidur, bangun tidur itu ayo dilakukan doanya, Bu. Doanya tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Coba diulang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Saya butuh sakit panjang menurut apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, diparingi saged sampun meneh saged beraktivitas. Nah, itu ya amalan apa nih mau anjuran sebelum dan setelah tidur. Dan tujuannya intinya apa, Bu? Memohon perlindungan kepada Allah. Makanya jangan dilewatkan untuk berdoa. Dan bahkan mungkin yang iso gantungke wudu dikali Pak Juremi ini kok. Jadi arep ngaret ya wudu, arep golek kayu ya wudu, arep beres ya wudu. Nggih. Dipun tadi saya pernah makan kan? Iya. Ada pengajian yang diajuke. Terus apa lagi? Itu ya, terkait anjuran tidur kalau bangun tidur. Apa yang kita lakukan? Terus Boleh ya, nopong ya. Dengan aturnya masih diari. Ya. Halo Ibu-ibu. Hai. Masih semangat kah? Masih. Sinten saya kenyang. Alhamdulillah Nevis merasakan kenyang, berarti merasakan nikmatnya Allah. Terus yuk. Aku orang nyanyi dada gula nih ya. Dada gula kok ini soalnya gelaber-gelaber. Saya kaya gasim kan sakit badan. Saya ngene bila ku senang, alhamdulillah.
sekarang ya. Dan sama kan? Oh deh. Maaf ya, gila aku ngaji kayak anu tidak berurutan. Ayah pegang ya, kalau ngaji kalau ya. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Maha suci Allah, subhanallah. Maha besar Allah, Allahu Akbar. Niku apal boten Bu? Bareng nggih. Monggo baleni meneh kaya tekar apa ya Bu Yani? Ya, lanjut lagi. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Maha suci Allah, subhanallah. Maha besar Allah, Allahu Akbar. Dan bukan insya Allah itu yang diamalkan lebar sholat. Dan sholat ini wajahnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hasbunallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah, itu yang diamalkan lebar sholat 5 waktu. Terus nih, panjenengan kan misalnya sebagai ibu, kula sok jemaat kan ibu-ibu TPA. Nah kalau Pak Robin, ya, Mas Robin itu sudah menyampaikan ibu-ibu untuk mengamalkan apa? Surat Al-Kahfi. Wih angel banget Bu, kula niku nek ngapalke nang lomba niku sok nanti dituduh nek Bapak kula tuwa. Tandane napa kula wali. Jadi guru agama kok orang apal ini juga bikin oke. Nah kalau belajar untuk juga surat Al-Kahfi tak cecil misalnya 1 sampai 5 rupiah. Kalau nek wes ditambah meneh 1 ayat, nek wes ditambah meneh untuk ibu can yo suwe nek insyaallah suwe-suwe apal. Nah kalau surat Yasin kok benar-benar bapak-bapak sama saja dia ya sakit lah insyaallah mesti mendoakan ya. Bagaimana surat Yasin kan Yasin, Nabi Yasin surat Yasin kan bapak jenengan bawa setiap malam Jumat ya. Ini orang kali tahun ini Yasinan salah apa benar?
Salah. Wong aku ki arep ngaji membaca Yasin. Aja Yasinan kan gitu. Saiki diubah wong dhewe ketemu nang majelis taklim gitu. Berarti pesona perubahan. Ora kemajuan. Mari mengaji, menggerakkan, mencerahkan. Nah itu, jadi tujuan mengaji ini yang menggerakkan, yang mencerahkan. Terus kemudian, ya, karena kadang itu kan jenenge zaman kemajuan, kira ada perubahan toh Pak Bu? Ada perubahan. Misalnya ini, kalau orang lagi haid, itu biasanya tidak boleh memotong itu juga, ini biar zaman kucing itu kan ilmu orang aku orang cewek, ya, tapi mengkerja, jari ini kayak ini, nek pas head kui orang oleh motong tubuh, motong rambut, ya, berarti salah kaprah tolak Bu. Jadi hadisnya itu sebenarnya kurang sesuai, kurang pas. Ada apa? Nek sebenarnya nek Al-Quran itu memang tidak ada anjuran seperti itu. Nek korban mau berbeda, ya. Nek korban mau jadi nah dewe orang potong buku, orang potong rambut. Yuk aku yang mikir ini jangan-jangan apa yang yang dimaksud. Nah, ya saya Allah sebagai ustaz saya nerangke, tapi kan dari hadisnya itu belum sesuai. Terus misalnya saya ibu itu nek dengar misalnya kata-kata jari ini loh gitu. Jari ini kan kita harus ada bukti loh. Gitu bener. Jari ini kayak gini. Nah, nek jeneng Al-Qur'an yang ditulung digake meja. Aku ki weruh ibu-ibu ya. Ya jamaahku dhewe. Dan iki Quran didoke bisa misalnya. Aku gak anak kedek kurgi urung tekan. Bagaimana apa? Gue nek tak tekun di urang makan ngaji. Aku sering banyak gitu. Niku. Nah, gue akhirnya mengundang narasumber dapat menyampaikan bahwa kalau Al-Quran itu karena memang suci loh, berarti harus ditaruh di meja dengan bawahnya banyak yang dhuwur toh. Kecuali kalau kita misalnya di Kalimantan atau di Sumatera di dalam dokumentas, ya kan kita sebagai menganggap sebagai barang dikontroli, ya. Dan jadi kalau diwoto utawa kalau dipahami dibuka, ya butuhnya dikeke dhuwur aja tidake isor. Nah, terus ya. Itu terkait kalau cara baca Al-Quran. Terus apa Pak Bu, aku jadi kayak brengnya. Itu terkait korban, terus akikah, terus apa boleh? Anjuran setelah tidur dan mau tidur. Terus apa boleh? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu mau Bu, boleh akhirnya saya kira sono gurune nggih berarti kan untuk menggantikan Mas Robin sekarang, ya. Oh kata, ya alhamdulillah Mbak Yatira putih. Monggo penggeraknya ya Mbak Yatira. Terus apa boleh? Oh ya, Bu Sumiem. Ini bisa apa? Oke. Monggo, saya masih dipandang merasa maksudnya dipandang oleh Mas Robin tulung nggih, kula nyuwun tulung saestu karang kula yo arep muni gerake iki karang yo agok nggih. Pokoke monggo ditlateni aja nganti bubar gara-gara ora ana gurune. Dadi bareng-bareng sinawuhi. Lah nek kula ngeten iki, walaupun kula mendampingi Bu, karang okan ini kita tak grup. Ana grup A, ana grup B, ana grup C, bahkan sampai D. Nah, sing D bisa ikrok tahapannya. Dan misalnya wis juz 15 ke atas, ini di bawah juz 15, ini ke juz 1 tekan 5, ini ikrok. Kuwi nek sing wis
jus atas sendiri kula nyuwun apa Bu takon semaan dewi semaan dewi nek kirane dhek bingung karo lagu misalnya menemukan tanda baca sing kirane lagu akhirnya nggih kula dampingi nek sing kula napa niku sing pokok ya sing jus 1 sampai 5 niku tetep sing pokok tak kuwoni. Kadang-kadang Bu, ibu belajar Al-Quran itu nek orang muni wong can atine pengen turun sinau tenan memang dia nama badan bisa kadang alasannya nanti kocok atau gampang atau cek nek ngaji ngantuk badan atau nek aku nek kan scroll TikTok awak terus jam betah malah lah itu memang ngaji Al-Quran itu marake ngantuk ya dan karena ilmunya oke ya mulanya marahin ngantuk apa TPA utawa ngaji sejarah dulu nih ngantuk ya nah apa benar dengan HP ini senang banget gitu dan ngaji yang mau menikmati rasanya apa Pak Faida ngantuk ya agak oleh satu kok wes hahaha gitu bener rasanya wes untuk minum terus daripada baru minum terus TikTok kan semuanya betah kalau lagi tulis HP ini betah banget dia gak putar ini ya putra-putranya kalau bisa sendiri dia menghibur juga cok mainan freestyle seksi lain dong iso juga betul kelari biji betul pulau kemantor iku tulung ya ampun bergade apa maka nek lahir kuwi luka kuwi nek tubuh nang ngendi kula coba meniku kare-kare terus meneh nek tangane cedera yo kepiye ana gantine ora basa ngoten iku bergade itu permainan yang berbahaya yuk pengaruh mau napa iki ya HP utawa penting jadi niku pengaruh yang sangat besar. Nah permainan sing sewajarnya nih sing ojo marake iso dadi penyakit itu kita kemarin. Nah nek kepanjenengan sedaya aku ya ora apa ya. Padahal semua ustadz itu kan biasanya ngisinya tentang sholat 5 waktu, ya nama badan diperintah khotbah sholat 5 waktu. Dan hari ini aku mengambil materi tentang pelaksanaan kurban dan sunahnya apa yang perlu kita ketahui dan kita harus tahu, gitu. Karena kalau pelajaran yang ini sebenarnya kalau yang tujuannya udah nek Pak ini pasirnya. Cek pasal di sini betul ya Pak Sartio. Oh libur puasa libur, puasa libur. Betul nonton Ustaz sama sekali? Oh bukan bersama, bukan bersama yang menambah wawasan Bu. Misalnya Pak Sartio menyampaikan satu ayat saja, misalnya tentang surat Al-Baqarah ayat biasanya kosongnya yang ayat berapa nih 180. Biasanya semua Ustaz mengambil surat Dwi, terus ada anjurannya apa? Anjurannya membaca Al-Quran, anjurannya beriktikaf, anjurannya apa? Infak sedekah dan sedekah, zakat, Nah kan, nek poso niku kan, sakurunge salat, berarti sing itu akal ya Bu. Panjenengan mangke sakurunge salat itu kadha ya disunahke poso. Kalau ngambil ya 2 hari apa sehari juga tidak apa-apa. Yang penting panjenengan tindake poso sunah niku wae. Kok bantu kita juga kok surah itu ya dianjurkan untuk puasa sunah juga, Tadi ngomong lagi negosiasi, Jadi itu puasanya ya
Puasanya apa tuh badan? Apa? Iya rasanya di badan betul ya. Rasanya di badan. Terkadang ada kuliner puasa Senin Kamis, ya mungkin kados Pak Satyo, ya toh. Jadi insya Allah wah puasa kami sehari kok, ya. Karena mungkin orang-orang ada yang puasa setidaknya, dan ada yang aktif sedang Kamis. Dan aku pribadi itu puasa Senin Kamis ini ya kok kadang keparang saya tuh terlibat itu Kamis pulang setengah jam itu Pak Bu bus puasa lemak karena gede panas kualitasnya luar biasa terus nek ngomongin ya ini aliasnya ibadah nek bandingke bocah nisa karo kene yo ada ya sebenarnya cah kene kuwi sing penak dikenak ya sak beli-belinge cah kene ki sing penak ku ora sabar muni anake beli jual-jualan no nang gone-gone kuwono Pak gitu ana sing munak meja ana sing kursi ana sing baterai iki nopo batal iki mudah bingung badan bingung ini kok doang jadi daerah bawah karena setengah kota setengah desa ini malah gue angel bujai jadi warna saya pernah dulu ya bujai dulu datang udah ayo dua orang itu kan malah dulu dan beli gawang itu berapa jadi nanti ini sana kala-kala cangkir ini kan dulu nggak apa-apa gitu ya sebenarnya kadang apa itu bubur itu kan sahabatnya luar biasa gitu sama itu ayo sampai kene kepenak kalau karena yang terkiri karena ya sejak bener ya orangnya bocah-bocah sejak ada sama ya terus macam-macam boleh gitu atau saya mesti dian atau saya kotor atau saya nopo macam-macam ya karena ini mau pengaruhnya wisata ini ya sadar dulu dan pengaruhnya juga luar biasa berarti untuk menghibur panjenengan kabeh nggih bersyukurlah urip nang kene iki napa walaupun awake dhewe iki jauh dari perkotaan nggih dan bersyukur alhamdulillah dan kene kan ora boros barang apa buatan boros ta lah orang yang jadi ada tumpul biaya jadi ada tumpul bakso ada tumpul apa kasar sih es ya es berat nah ini ku es yang gawe dulu so yang begitu ya terus akhirnya misalnya ya ini balik tempat tadi pengawasan. Nah, nek pengawasan itu ya, panjenengan kebiyoki do tindak ya, matur nuwun sanget alhamdulillah panjenengan kok ekspor kebiyoki itu mesti dalam tindak pengawasan. Berarti panjenengan pengen serawung karo kanca. Ya, karena nek apa yo wong nek wong nang desa kaya dhewe iki kadang iki cok dibuli napa boten Bu? Paham buli boten? Bulinya dibeli ya. Niku ya, apa ya Bu, misalnya wis belum kersa tindak pengawasan, ya malah dijai, syukur-syukur tambah konco. Pamane TPA saniki anggotanya pinten? Kata 30? Ada 25? Kurang, itu luar biasa ya. Ulama nek pengoman iku saingan karo kakang kula nggih. Kakang kula niku ngerti napa? Kudu apal, nggih. Ibu-ibu iki kan kudu apal surat Kahfi. Ibu-ibu kudu apal surat Al-Baqarah. Aduh, kula boleh saja. Masalah kula itu. Ya akhirnya ketika pengajian surat entek jamaah biyen Tulang tulikur ini saya ini jadi 11. Ya, saya tujuannya api, ya. Ini karena sesuai wedi, ya. Yo, ini mau
Ya, apa? Ngaji iki kan didik, ya. Jadi aja sing membuat takut jamaah. Orang lain dhewe aja keras-keras, ya. Karena nek pembelajaran di pondok pesantren beda lho Bu kalau di masyarakat niki. Nek pondok ini misalnya bismillah wae ora bener ya Bu Sulim. Ya. Mbak Yatina saya tahu rasake nang pondok. Jadi bismillahnya kok ping 10 ora tahu bener. Ning nek cerita masyarakatan kita ya sebenarnya panjenengan iso ngucapke wis termasuk bener. Alhamdulillah. Jam kan Bu? Jam 1:30. Artinya jadi iso jamaah napa? Jamaah saat sekalian ya. Dan itu sholat kabur. Ini maaf ya Bu, Pak Setu kalau mungkin iso juga sholat bareng. Nah, ini juga jam 1:30. Jam 1:30 biasanya napa? Terus yung bubar kabeh ora ada sholat jamaah. Ya ngapunten umpamane saiki kira-kira awake dhewe iki kadang kok tertekan karo lere salat boten. Nggih, alhamdulillah. Saya jawab nggih alhamdulillah. Sing dhewe muni nggih ya monggo mangke supados apa tinggi awake dhewe iki piye ya. Pokoke nek orang salat kuwi rasane ya mantap. Yang kedua nggih. Nah, saiki karo tak inget Partinya ini hingga kayak materi ke orang kurang fit ya, jadi orang begitu mantap. Aku tadi ya, orang begitu mantap kayak Pak Sarjio. Pak Sarjio kan sok mantap. Baru tanya. Tolong sebutkan kalimat tozibah. Orang lain coba saja. Kalimat tozibah. Kalimatnya baik. Nah terus baik itu ucapannya apa baik? Bingung banget sih bingung. Oh ya, ya Kak Dimas, kok ngomong tempe. Nah, jadi kalimat thayyibah itu, ya, kalimat thayyibahnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jenenge kalimat thayyibah, kalimat sing apik. Nah, terus yang berikutnya, sinten sing tak nyolake jenayah apal doane napa mboten sing kira-kira doa untuk jenayah laki-laki. Ya, betul. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, ini pusat lagi. Ya, pakai ini buat sisi. Pokoknya iso kita kasih suruh, ya, sama-sama. Tengok kali ini aja, tempe ya. Nah, niku ya, jadi ikuti ya, itu masuk ke doakan. Apa malah tidak diajarkan doa-doa benar? Karena dia mungkin organ sehingga aku juga ikut dibuat ya mari jenayah ini pelayu yang ngomong pengandain pelayu organ ya sampai saya mulai lagi ada mbak jangan punya orang jenayah ini justru karena nek sentuh jalan tentunya jadi cuma pelayu tapi caranya awal itu ini yo berarti kalau jenayah jadi ketika jenayah itu disuntikan itu tidak mengikuti mensuntikan ketika itu saudaranya. Dia gak lupa tadi gue yang tak ngatur panjenengan wis tahu dong nyucari jenayah. Dia kalau sarape waktu nek wis nyucari jenayah kuwi dhewe ra oleh ngungkapke aibnya.
Sekarang jenayah ki werna. Jadi kalau sudah yakin mantep satu kali besi jenayah itu ora oleh ngungkapke aibe. Jadi uang kuwi ora sak kudu kondang ning bermanfaat kanggo masyarakat. Ini Ustaz Triyono Bakane Pak Wahyu nek ngandani to jamaah iki uang rasa dadi wong kondang ning iso diusahake sing bermanfaat. Manfaatnya betul-betul paronnya sampai banget loh Pakku. Terus nek wis bermanfaat yo awake dhewe yo apa akhlake sing apik nggih. Karang uang iki piye? Kaya aku misalnya dari ustazah atau guru di sekolah di bidang keagamaan. Kadang juga menemui polemik keluarga yang orang-orang dikandani. Cuma nek kula mikir nek orang kandani ya wis pokoknya wis oke. Kalau nek umpamane dicari duit kadang ya wis nggih wani. Jadi ya wis terserah ya. Terus kemudian kalau dakwah ki abot Pak Bu, ya. Jadi memang nek awake dhewe dakwah iki koyone bismillah semoga kita itu selalu saling mengingatkan. Dan aku lapas panjenengan ya mesti kudu nggih. Terus kemudian tekan pertanyaannya yang berikutnya. Sapa sing kelingan pungkasiem kae sak liyane nyanyi Jawa sing ora karo dadak nanti apa wae maknane sapa sing kelingan tak tulis aku aja loro wis aja mutek Pak Tujuan Pak sehari-hari Pak Sarjio silakan. Bapakku nggak sah, bapakku yang rasa. Oh, betul. Entas pengajian terpuji panjenengan. Entas pengajian tadi. Dan masjid Baitur Rahman. Usayam, ini materinya apa Pak Sudemi apa Pak Burhan? Apa? Pak Ustaz Nanang. Oh Pak Ustaz Nanang, materinya apa? Ayo sama gilingan. Lupa sainnya. Ini